Assalamualaikum, halo guys. Apa kabar semuanya? Selamat datang di podcast Kaji, Kakang Haji. Tempat di mana kita bisa ngobrol santai tapi tetap penuh makna. Oke, di episode kali ini kita akan bahas topik yang penting banget buat kita semua. Terutama buat kamu yang lagi struggle sama kehidupan sehari-hari. Yaps, kita bakal ngobrolin tentang anxiety dan depresi. Jangan skip dulu, dengerin sampai habis ya, karena ini bakal relate banget sama kehidupan anak muda zaman sekarang ini. Oke guys, jujur nih, siapa di sini yang pernah ngerasa cemas banget rasanya kayak nggak bisa nafas? Atau pernah ngerasa sedih banget, sendirian, dan kayak nggak ada orang yang ngerti? Santai aja, you are not alone. Banyak banget anak muda yang ngalamin hal yang sama, dan tahu nggak sih, ini tuh bukan hal yang sepele. Kita nggak boleh anggap enteng, tapi juga nggak perlu buat ngomongin ini. Nggak perlu malu ya buat ngomongin ini. Justru ngomongin itu adalah langkah pertama buat ngatasi masalahnya. Nah, sebelum masuk ke pembahasan, saya mau kasih tahu kalau podcast ini nggak cuma tentang sharing-sharing pengalaman, tapi juga ada nilai-nilai Islam yang bisa jadi pegangan kita semua. Karena Islam itu selalu kasih solusi terbaik buat hidup kita, termasuk soal mental health. Jadi, stay tune ya. Oke, pertama-tama kita bahas dulu nih, apa sih anxiety dan depresi itu? Jadi anxiety itu rasa cemas berlebihan yang kadang bikin kita susah fokus, overthinking, atau bahkan ngerasa kayak dunia ini bakal hancur. Nah, sedangkan depresi itu rasa sedih mendalam yang gak hilang-hilang. Jadi kayak kamu misalnya ngerasa gak punya harapan, kehilangan minat buat ngelakuin apapun. Dan dua hal ini tuh gak sama dengan hanya sekedar stres biasa ya guys. Dalam Islam, Allah udah kasih tahu di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 286 bahwa Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya masing-masing. Jadi apapun yang kita rasain, Allah tuh tahu kalau kita mampu ngadepin. Tapi ya kita tetap harus cari solusinya juga dong tentunya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga memberikan contoh dengan berdoa kepada Allah di saat-saat sulit. Seperti dalam doa yang berbunyi, "Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari rasa sedih dan susah." Doa ini bisa kita amalkan dalam menghadapi anxiety atau depresi. Terus, kenapa sih kita bisa merasa kayak gitu kan? Nah guys, biasanya nih anxiety sama depresi ini muncul karena banyak faktor. Misalnya karena tekanan sekolah, kerjaan, atau masalah keluarga, hubungan sama teman atau pacar. Bahkan karena ekspektasi tinggi dari diri sendiri. Kadang juga kita suka lupa buat istirahat, jadi burnout, terus mental kita jadi down deh jadinya. Nah, satu lagi nih, efek sosial media. Kadang kita suka bandingin hidup kita sama orang lain di Instagram ataupun TikTok. Padahal itu cuma highlight mereka guys. Kita nggak tahu perjuangan apa yang mereka jalani di balik layar. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga pernah bilang, sesungguhnya setiap penyakit itu pasti ada obatnya. Jadi jangan pernah ngerasa hopeless ya. Kita cuman perlu nyari cara aja yang tepat buat nyembuhin hati dan pikiran kita ini. Terus kalian itu jangan takut untuk berbicara. Nah, itu yang paling penting. Kadang tuh kita ngerasa malu atau takut buat cerita ke orang lain. Dan takut dijudge misalnya, takut dianggap lemah, atau takut orang lain gak ngerti sih apa yang kita rasain gitu kan. Padahal
cerita itu bukan berarti kita lemah. Justru cerita itu adalah bentuk keberanian, apalagi kalau kita cerita sama orang yang tepat. Misalnya kita cerita sama keluarga, sahabat, atau bahkan profesional, seperti psikolog atau psikiater. Nah, dalam Islam juga dianjurkan buat curhat ke Allah. Karena siapa lagi yang paling ngerti kita selain Allah? Coba deh luangin waktu kalian buat sholat, zikir, atau baca Al-Quran misalnya. Itu bisa jadi terapi yang ampuh banget buat hati kita. Nah, terus apa sih dampak anxiety dan depresi yang tidak ditangani itu? Jadi saya tahu guys, nggak semua orang mau atau berani untuk mengakui kalau mereka butuh bantuan. Tapi ini penting banget, karena kalau nggak diatasi, anxiety dan depresi itu bisa makin parah. Bisa berujung ke masalah kesehatan fisik kayak insomnia, sakit kepala kronis, atau bahkan gangguan pencernaan kita. Nah, nggak cuma itu aja, produktivitas kita juga bisa menurun. Hubungan sosial jadi terganggu dan kita bisa ngerasa makin terisolasi. Islam mengajarkan kita untuk menjaga kesehatan jiwa dan raga. Rasulullah SAW pernah bersabda, mukmin yang kuat lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah daripada mukmin yang lemah. Jadi menjaga kesehatan mental itu bagian dari ibadah, guys. Terus ada tips nih buat kalian menghadapi anxiety dan depresi ini ya kan. Saya tahu nggak gampang buat keluar dari lingkaran anxiety dan depresi ini, tapi ada beberapa langkah yang kita bisa coba. Misalnya yang pertama, kenali gejalanya. Nah, kalau kita udah mulai ngerasa nggak nyaman, coba stop sejenak dan coba tenangin dulu diri kalian. Terus yang kedua, cari support system. Jangan jalanin ini sendirian. Cari orang yang bisa lo percaya. Yang ketiga, jaga koneksi kalian sama Allah. Perbanyak ibadah, zikir, dan doa. Contoh doa yang bisa kita baca adalah Hasbunallah wa ni'mal wakil, yang artinya itu cukuplah Allah menjadi penolong kami dan dia adalah sebaik-baiknya pelindung. Terus yang keempat itu hidup sehat. Nah, menjaga pola makan, tidur yang cukup, olahraga, itu semua berpengaruh banget ke kesehatan mental kita. Terus Rasulullah juga menganjurkan kita untuk makan secukupnya dan istirahat yang cukup. Terus yang terakhir yang kalian bisa lakuin itu kalian bisa datang ke profesional. Kalau kalian udah terlalu berat, nah jangan ragu buat cari bantuan psikolog atau konselor. Bahkan Rasulullah SAW selalu mengingatkan untuk bermusyawarah dalam menyelesaikan masalah. Selain itu, coba juga teknik relaksasi seperti pernapasan dalam atau meditasi. Dalam Islam, kita bisa melakukan teknik ini sambil zikir, misalnya dengan mengucap subhanallah atau astagfirullah berulang-berulang kali. Kemudian, bagaimana sih Islam memberikan solusi untuk hal ini? Nah, dalam Islam, kita diajarkan untuk selalu berserah diri kepada Allah, tapi tentunya dengan tetap berusaha. Contohnya, dengan memperbanyak doa dan zikir. Salah satu zikir yang dianjurkan Rasulullah SAW adalah membaca La haula wa la quwwata illa billah, yang artinya tiada daya dan kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah. Zikir ini bisa banget membantu untuk menenangkan hati kalian. Kita juga dianjurkan untuk memperbanyak sedekah. Sedekah nggak cuma bikin hati tenang, tapi juga bisa jadi amal jariah yang pahalanya mengalir terus. Dan yang terakhir, jangan lupa untuk selalu menjaga silaturahmi. Karena dukungan dari orang-orang terdekat itu penting banget, guys.
Oke, jadi guys, anxiety dan depresi itu bukan hal yang harus ditutup-tutupin. Jangan takut buat bicara. Ingat, setiap masalah pasti ada solusinya. Kita cuma perlu cari jalan keluar dan tetap berserah diri dengan Allah. Karena Allah nggak akan pernah ninggalin hambanya yang selalu berdoa dan selalu berusaha. Jangan lupa juga kalau kamu ngerasa nggak mampu menghadapi ini sendiri, Allah udah kasih kita support system terbaik berupa keluarga, teman, dan para ahli yang bisa membantu kita. Jadi, jangan pernah ragu buat meminta bantuan. Oke, terima kasih banget buat kalian yang udah dengerin sampai akhir. Semoga apa yang saya share di episode ini bisa bermanfaat dan jadi pengingat buat kita semua. Kalau kamu punya cerita atau pengalaman yang mau dibagi, boleh kok share di kolom komentar. Saya bakal senang banget nih buat dengerin cerita kalian. Dan ingat guys, hidup ini adalah perjalanan. Kadang kita di atas, kadang kita di bawah. Tapi selama kita punya Allah, kita nggak akan pernah sendirian. Stay positif, stay blessed, dan jangan lupa buat terus tersenyum guys. Oke, sampai ketemu lagi di episode-episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.